Bapak Bupati yang saya hormatin dan Ibu Erna, Bapak Wakil Ketua Dewan, mungkin yang mewakili juga semua anggota Dewan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak-Bapak dari Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejaksaan, yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, seluruh jajaran OPD Forkompinda Kabupaten Kaimana, para ketua ulama yang sangat saya hormatin, ketua adat yang sangat saya hormatin. Terima kasih saya sampaikan atas nama pemerintah. Subscribe itu gratis, sayang gratis, tidak ada bayarnya, gratis, sayang gratis. Halo guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Alexantokan 89. Terima kasih. Forkopinda Kabupaten Kaimana yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD, para tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu-ibu organisasi wanita yang kami hormati dan kami banggakan, hadirin dan hadirat, para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di suasana sore menjelang maghrib, menjelang umat Islam akan berbuka puasa, di sore hari ini kita dihadirkan oleh Duta Besar Negara Seskau, Bapak Yang Mulia Mr. Niko Barito di Kabupaten Kaimana. Mari kita beri aplaus yang mulia kepada Bapak Duta Besar. Hadirin dan undangan yang berbahagia, acara di sore hari ini adalah Ramatama menyambut Senja yang akan diisi dengan penandatanganan Letter of Intent. Untuk itu mengawali acara di sore hari ini, kami mengundang yang hormat Bapak Bupati Kaimana dapat memberikan sepatah dua kata ataupun sekabur siri atas kedatangan Bapak Duta Besar Negara Seskol Bapak Mr. Niko Barito kepada Bapak Bupati waktu yang dapat kami sediakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya muliakan Duta Besar dari negara Cises, Bapak Niko Barito Ambasador. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, yang kami hormati rekan-rekan Forkopinda beserta Ibu, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, para pimpinan OPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kaimana, kepala suku, Dewan Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan yang kami kasihi. Sebagai orang yang percaya, tidak hentinya kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih kemurahannya kepada kita semua. Pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama Duta Besar dari negara Cises di Taman Kota dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim, dan juga selamat pesta Paskah bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Paskah bagi kita orang Kristen, selain kematian, pengorbanan, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Jadi Paskah bagi orang Kristen itu sangat dalam. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena ini juga waktu ucapan selamat datang kepada Duta Besar pada hari Kamis
hari Jumat juga, hari Sabtu dan hari ini bisa sama-sama kita berkumpul di sini. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah Kabupaten Kaimana dengan negara CISES akan menandatangani kerjasama letter of intent antara pemerintah Kabupaten Kaimana dengan negara CISES dalam bidang pengembangan pembangunan kemaritiman berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu satu, pengembangan ekobahari berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan industri hilir. Yang ketiga, pengembangan energi baru terbarukan. Yang keempat, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah. Dan terakhir, pengolahan sanitasi dan lingkungan yang baik dan terupdate. Bapak Ibu yang saya kasihi, kiranya itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berbuka puasa. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kaimana dalam sebutan selamat datang. Selanjutnya kita ikuti sebutan oleh Duta Besar Negara Siskal, kami mengundang yang hormat Yang Mulia Mr. Niko Barito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sales atas penerimaan baik dalam kunjungan singkat kami kemari. Saya dalam 3 hari ini betul-betul merasa seperti di rumah sendiri karena di mana-mana disambut baik. Saya melihat alam Kaimana ini sama dengan Seychelles mungkin sekian puluh tahun lalu sebelum dikembangkan. Ada bukit, ada gunung, ada air, ada sumber kekayaan alam yang berlimpah yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jumlah penduduk yang 60.000, saya kira tidak terlalu jauh beda dengan Seychelles. Negara kami Seychelles penduduknya 100.000 orang. Tapi walaupun 100.000 orang, kami mempunyai wilayah laut yang luas, 1,4 juta kilometer persegi, berarti hampir sama dengan Kalimantan. Nah, pulau-pulau kami ada 115 buah. Pulau utama, ya mungkin besarnya itu yang sering dihafal Pak Bupati, 460 km persegi. Masih lebih besar sedikit dari Singapura. Nah, dari mengembangkan sumber daya alam, menjaga, ya karena kita ini nggak punya minyak, nggak punya gas, kita hanya punya alam yang indah, punya ikan di laut karunia Allah. Ini yang kami jaga, ini yang kami kembangkan. Itu yang tadi dikatakan Pak Bupati, pengembangan wisata ekobahari, ya. Wisata boleh datang, tapi lingkungan harus terjaga. Penangkapan ikan terukur. Kalau ditangkap banyak, harga jadi murah karena oversupply. Kalau kurang, harga pasti naik. Yang penting ada pembeli. Saya katakan ke Pak Bupati, Seychelles bukan Bali, beda pasarnya. Tapi kami negara maju, dengan income per kapita sudah 30.000 dolar. Ya. Kalau di Kaimana rupiah berapa Pak? 8.100.000. Jadi kalau 30.000
dikali 15.000, ya itu income per kapita orang Seychelles. Sejahteranya bagus, dari kecil kita boleh lahir gratis, sekolah gratis, sampai universitas gratis, terus sakit gratis, semua gratis. Dan untuk saudara-saudara saya yang beragama Islam, saya juga bangga mengatakan, Pak, bahwa wakil presiden saya Islam, Pak. Begitu, ya. Jadi hubungan kita dengan negara Saudi Arabia, Emirates, erat sekali. Saya percaya, Pak, pasti lebih erat dari Indonesia. Satu, secara geografis, kami ini terletak di Lautan Hindia, dekat Madagaskar, dekat Zanzibar, ya, Mauritius. Ya, kalau kita lihat cerita Islam, Pak, Samudra Pasai, pedagang-pedagang Samudra Pasai itu mengambil rempah-rempah dari pulau-pulau ini, membawanya sampai ke Indonesia. Masuk di Sumatera, di Kampung Barus, di Sumatera Utara. Nah, dari Barus pulangnya barter, bawa kapur Barus. Nah, jadi kalau kita melihat masalah hubungan antar agama, di tempat kami ini sangat aman dan damai. Dan saya tadi katakan kenapa hubungannya erat. Pesawat Saudi Arabia tiap hari terbang, Pak, ke Seychelles. Emirat 1 hari 2 kali, Pak. Qatar tiap hari ada. Abu Dhabi tiap hari ada. Dan kalau Pak Bupati pergi ke Seychelles, dia akan lihat yang namanya villa-villa raja-raja itu. Ya, villa Sheikh Khalifa di sana, villa Raja Salman di sana. Makanya saya katakan hubungan kami dengan komunitas Timur Tengah ini sangat erat, Pak. Jadi ya, wisata kami juga banyak dari sana, ya tentu dari Eropa juga, dari Rusia juga, ya dari mancanegara, konektivitas 19 pesawat sehari. Jadi kembali ke masalah pengembangan destinasi, saya sampaikan kepada seluruh jajaran OPD, kita jangan terlalu suka, ya kami terbelakang, kami tertinggal, infrastruktur tidak mendukung. Kalau kita tahu kita kurang fasilitas, ya kita jual yang khusus, Pak. Ya kita jual yang khusus, ya. Ya, saya cerita kepada Pak Bupati, ya ada paranormal, Pak, di Cibinong, di Jakarta. Ya, hanya pandai baca nasib aja, Pak. Tapi tiap minggu rame duta besar ke Cibinong, Pak. Nah, ini paranormal dari pesantren, Pak, maaf, jangan salah ngomong saya kan, baca nasib. Ini duta besar sana semua tiap minggu. Jadi walaupun tempatnya susah, orang datang begitu. Nah, cuman dalam memasarkan kaimana, ya harus dipilih segmen pasarnya. Ya, kalau kita targetnya mau mendapatkan wisatawan yang ribuan orang, ratusan ribu orang sehari, ya lingkungannya habis, Pak. Airnya nggak cukup, listriknya nggak cukup, tenaganya nggak cukup. Untuk apa mengembangkan ekonomi daerah kalau masyarakat ketinggalan? Untuk apa mengembangkan ekonomi daerah kalau hanya mengantungkan nasib kepada investor? Ya, berarti kita merubah Kaimana jadi pusat kapitalis baru. Dengan jadi pusat kapitalis baru, orang daerah tertinggal. Saya katakan ke Pak Bupati dan beliau sangat sependapat, saya katakan bahwa kita sangat perlu untuk membangun kearifan lokal. Jadi letter of intent yang kami tanda tangan itu lebih pertama-tama adalah pelatihan kepada sumber daya manusia. Supaya masyarakat, anak-anak, alim ulama, semuanya mengerti pariwisata ini begini loh. Ya, pengembangan pariwisata terukur itu begitu. Nah, Seychelles 1 hari itu mendapatkan wisatawan tentu banyak yang bayar karena pesawatnya 19 buah. Tapi rata-rata uang yang dihabiskan wisatawan di Seychelles itu per hari $3.000. Jadi $3.000 itu berapa, Pak Bupati? 45 juta. 45 juta, Pak. Ya. Harga kamar di Seychelles biasa-biasa aja ini, Pak Haji. Ya. Biasa-biasa maksud saya pada ukuran Seychelles, ya nggak ada kamar yang $2.000, Pak, 3.000, 5.000, $10.000. Nah, tapi ada pasarnya dan ada orang yang datang. Nah, Seychelles posisinya lebih susah dulu untuk dicapai daripada Kaimana.
Kaimana masih dikelilingin oleh pulau-pulau yang berdekatan. Seychelles itu di tengah lautan Hindia, Pak, yang jauh kemana-mana. Tapi kita bisa mengembangkan diri menjadi destinasi unggulan yang diakui dunia, menjadi destinasi papan atas. Nah, pengalaman-pengalaman baik ini yang saya janjikan kepada Pak Bupati, saya juga janjikan kepada masyarakat, OPD, kepada pemuka adat, alim ulama. Nah, inilah program-program yang dapat kita bagi dan kita kembangkan kembali. Nah, untuk itu saya sangat mengharapkan dukungan dari ketua adat, dari alim ulama, dari masyarakat, tua maupun muda. Ya, saya katakan beberapa kali, Allah telah memberikan alam yang indah. Dan ini adalah kodrat ilahi yang harus dijaga baik-baik. Jangan sampah dibuang sembarangan. Nah, aturan tidak bisa mengatur itu. Kesadaran. Program ini harus mulai dari keluarga, harus mulai dari masjid, dari pesantren, dari gereja, ya Pak ya. Nah, jadi tadi pagi saya di gereja, saya ngomong yang sama Pak. Saya bilang, ya gereja ini juga jangan hanya nyanyi dan doa, tetapi tolong juga adakan reformasi lingkungan. Karena kalau umat beragama semuanya mengerti, mencintai alam dan lingkungan yang baik, Kaimana akan bersih. Kalau banyak wisatawan, orang begitu masuk melihat, oh ini alamnya bersih. Orangnya senyum, aman, dan privacy. Saya nggak diganggu, nggak ada orang foto-foto sembarangan. Nah, inilah keunggulan yang dijual oleh Seychelles. Maka jangan ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك. Izin Pak, saya diminta meneruskan. Saya biasanya kalau sudah mendekati azan saya berhenti. Jadi kembali ke cerita masalah pengembangan Kaimana, ya saya kira itulah Pak hal-hal yang dapat kami bagikan, dan besar harapan kami bahwa bersama-sama kita dapat bekerja. Dan saya percaya, saya undang Pak Bupati dan OPD juga berkunjung ke Kaimana, ya, ke Kaimana ke Seychelles, berkaimana ke Seychelles. Ya, sekali-sekali juga pertukaran ulama juga boleh Pak, pertukaran ketua adat juga boleh. Kita bisa buat program Pak, ya, karena kami itu banyak interaksi Pak. Jadi kalau ada kerjasama kami dengan kepolisian RI, BNN, nah itu polisi Seychelles yang biasanya jadi khotib Pak, kalau dalam interaksi maghrib di BNN di Lido. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas penerimaan baik. Saya ucapkan selamat berbuka puasa, dan saya doakan Bapak Bupati, seluruh OPD, seluruh jajaran masyarakat yang ada di Kaimana sehat, sejahtera, bersama kita bekerja, berbagi pengalaman menuju Kaimana yang lebih baik dan go internasional. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak.